Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya akan melanjutkan tutorial tentang KKN MBKM Merdeka Belajar Kampus Merdeka 20 SKS. Nah, beberapa tutorial sudah kami unggah, yang tematiknya sudah. Nah, juga sudah sampai ke tahap mendesain program, bagaimana cara mendapatkan program kerja KKN itu yang sesuai dengan kearifan lokal. Dengan apa? Dengan melibatkan mitra, stakeholder untuk mencari bersama-sama permasalahan, mencari bersama-sama program yang perlu diselesaikan secara bersama. Jadi, walaupun teman-teman sudah punya tematik asistensi mengajar, proyek di desa, nah dalam mencari program kerja yang asistensi fokus pada asistensi mengajar di satuan pendidikan, yang proyek di desa fokus di proyek di desa, nah tetapi sebenarnya ini belum spesifik ya, maka perlu namanya program kerja. Apa yang mau diselesaikan secara bersama itu. Nah, akhirnya lah dengan bersama mitra melakukan observasi, akhirnya sampai ke FGD dan deklarasi itu akhirnya ketemu dengan program kerja. Nah, setelah program kerja ketemu, maka tahap selanjutnya adalah mengembangkan perangkat. Nah, mengembangkan perangkat ini juga tidak mudah, perlu waktu dan perlu kerja keras dari peserta KKN. Jadi artinya tidak ada yang mudah dan tidak ada yang sulit, terlalu sulit. Jadi dalam hidup itu yang mudah ya ada kesulitan di dalam kemudahan dan ada kemudahan di dalam kesulitan. Jadi artinya ini kan kerja gotong royong ya, satu kelompok 15 orang, sehingga apapun kegiatannya maka kita anggap bisa diselesaikan secara kolektif. Dan ya langsung saja saya akan share materi pengembangan perangkat. Nah, dalam pengembangan perangkat ini, ya, yang perlu diperhatikan ada beberapa hal ya. Yang perlu diperhatikan. Jadi, apa sih sebenarnya pengembangan perangkat itu? Perangkat itu apa? Jadi setelah program kerja tadi ditetapkan dengan deklarasi ya. Saya menyebutnya deklarasi, tapi sebenarnya bentuknya bisa bermacam-macam. Bisa cangkruan, bisa ngopi bareng, bisa ngobrol bareng. Nah, jadi artinya terserah. Ini hanya istilah umum, bisa jadi cangkruan, bisa ngopi bareng, bisa apa ya, kumpul-kumpul ya artinya. Tapi yang paling penting elemennya adalah di situ ada fasilitator, ada mahasiswa KKN, ada mitra yang mau diberdayakan, lalu ada stakeholder yang akan membantu mitra dan membantu fasilitator. Jadi fungsi stakeholder itu membantu mitra dan fasilitator, maka jangan sampai dilupakan. Nah, dan ada program kerja yang mau dideklarasikan, itu yang paling penting. Jadi untuk soal forumnya terserah ya. Yang terserah mau yang formal, mau yang setengah formal, mau yang informal, itu tergantung pada habitus masing-masing, tergantung pada kebudayaan masing-masing. Nah,
Jadi sekali lagi bahwa mengembangkan perangkat ini tidak mudah ya, karena ini terkait dengan pengembangan kapasitas. Jadi kapasitas individu, kelompok, dan kelembagaan. Maka di sini itu sebenarnya perlu dukungan dari dosen ya yang mengajar mata kuliah KKN ini untuk mengkondisikan ya, secara pengetahuan dan membuat mahasiswa punya keterampilan dalam personality development, community development, dan institutional development. Ini penting ya. Ini penting. Harus punya kemampuan ini. Nah, kalau kita bicara tentang perangkat, apa itu perangkat? Nah, kalau yang kita bicara tentang perangkat, nah, tim itu sendiri adalah perangkat, dan sebaik-baik perangkat adalah tim itu sendiri. Tim yang terdiri dari fasilitator, mitra, dan stakeholder yang kredibel ya, yang kredibel, yang loyal, yang kredibel, yang tanggung jawab, ini itu ya, yang solid itu adalah mitra terbaik. Itu adalah perangkat yang terbaik ya, itu ya. Nah, agar menjadi perangkat yang terbaik ini maka perlulah pengembangan etika, moral, dan pengembangan diri, pengembangan soft skill. Kita bisa membayangkan ya, misalnya peserta KKN itu dari disiplin yang berbeda-beda ya, dari prodi yang berbeda-beda, dari karakter yang berbeda-beda, dari budaya yang berbeda-beda, dari yang punya egois yang berbeda-beda, ada yang ya pokoknya temperamen yang berbeda-beda. Nah, dengan temperamen yang berbeda-beda akhirnya mereka bersatu karena disatukan oleh mata kuliah dipertemukan. Nah, akhirnya dipertemukan oleh kegiatan bersama. Nah, itu tidak mudah ya, makanya perlulah namanya ada etika, ada moralitas, itu ada kemauan untuk berkembang ya, untuk berkembang atau mengembangkan diri. Nah, disinilah perlu namanya soft skill ya. Yang soft skill yang paling baik adalah jujur ya. Jadi di mana-mana di belahan dunia manapun, utara, selatan, timur, barat, kejujuran itu yang paling penting ya. Itu. Jadi kalau sudah sekali aja nggak jujur itu sudah kena blacklist ya. Kalau kita misalnya di kampus mengerjakan soal itu ya, ada 10 soal gitu ya. Satu soal nggak terjawab ya masih 90 ya. Nah, tapi kalau misalnya sekali aja tidak jujur itu sudah merusak trust, sudah merusak hampir merusak banyak hal hubungan sosial, interaksi sosial. Disiplin ya. Jadi ini namanya fasilitator itu harus disiplin ya. Ketika sudah menetapkan istilahnya diskusi, workshop misalnya, atau mentoring, atau itu ada tepat waktu ya. Kalau sudah mengundang orang itu harus tepat waktu ya. Misalnya kalau mengundang mitra, karena mitra ini kan tidak misalnya bukan orang-orang yang tidak sibuk ya. Ya mereka namanya orang punya kesibukan sendiri-sendiri. Nah, jadi seperti itu. Inisiatif ya jelas harus kreatif dan punya istilahnya ya inisiatif, punya semacam keinginan yang yang istilahnya berani melakukan lebih dulu gitu maksudnya ya, inisiatif itu ya. Tanggung jawab ya. Kalau Anda nggak tanggung jawab, nggak jujur, ya nanti stakeholder nggak akan mau bantu. Karena posisi stakeholder itu yang membantu kegiatan ini, membantu fasilitator berkembang, membantu mitra itu berkembang. Jadi itulah intinya. Lalu kemampuan komunikasi. Jadi karena kita ini ada di masyarakat, di warga, maka itu menjadi perhatian. Karena menjadi perhatian, maka menjaga komunikasi itu penting. Jadi sopan santun, ya. Jadi kalau di etika itu ada dua ya, ada etika ilmiah, lalu etika sosial. Kalau etika ilmiah itu memang yang penting itu adalah kebenaran, yang benar.
Walaupun usia tidak begitu mempengaruhi, kalau yang benar ngomong ya itu yang yang kredibel kan gitu ya. Makanya kan namanya ada etika akademik atau etika ilmiah ini tidak dipatahkan oleh usia, oleh senioritas, oleh ya oleh stratifikasi yang lain. Tapi adanya etika sosial. Etika sosial itu sangat ditentukan oleh tadi itu umur. Dengan yang senior harus bagaimana cara komunikasinya. Bertemu dengan orang harus banyak senyum dan tegur sapa. Ya, tidak boleh misalnya terlalu tertutup. Nah, itu. Kemampuan sosial ya tadi itu kemampuan mendekati mitra, mendekati stakeholder. Jadi ini perlu lobby-lobby, perlu iya kan ini ya semacam bagaimana meyakinkan orang ya ini kemampuan sosial yang meyakinkan orang. Mereka mitra ini sudah percaya pada Anda, nah perlu meyakinkan terus kan gitu, sehingga akan menggerus mental block kan. Nanti karena kebanyakan itu mitra atau stakeholder pun punya pemahaman yang sama. Jangan-jangan ya seperti yang dulu-dulu, jangan-jangan yang seperti yang dulu-dulu kan gitu. Biasanya gitu. Jangan-jangan seperti yang dulu-dulu misalnya hanya datang setelah itu pergi, hanya datang memberi janji setelah itu hilang, hanya datang dengan muluk-muluk tapi akhirnya suruh hilang. Nah, itu namanya ini akhirnya memperkeruh mental block gitu ya. Nah, disitulah. Lalu ada kecerdasan finansial. Kecerdasan finansial ini sangat penting ya. Jadi fasilitator ini kadang-kadang banyak yang komplain, wah ini dengan KKN ini kami menghabiskan banyak uang. Sebenarnya tidak seperti itu. Di masyarakat itu ada banyak stakeholder dan perlu dipetakan. Misalnya pemetaan orang yang dermawan, siapa yang suka membayar zakat, siapa yang suka sedekah, ini siapa. Nah ini perlu untuk didekati tadi ya, ada kemampuan sosial tadi itu ya, diyakinkan gitu ya bahwa kami adalah tempat yang terbaik gitu untuk penyaluran zakat, untuk penyaluran sedekah kan gitu. Nah, jadi perlu pemetaan orang-orang yang dermawan, orang-orang yang peduli, orang-orang yang punya empati dan simpati itu ya. Nah, kecerdasan finansial itu juga bisa misalnya melatih mitra misalnya. Kadang-kadang mitra ini melatih misalnya dengan bank sampah itu ya. Bank sampah itu juga penting ya. Banyak orang kaya karena sampah, karena bagaimana mereka melihat sampah itu menjadi tumpukan uang kan gitu ya, diolah lalu dijual lagi. Nah ini perlu juga kecerdasan finansial ini, ada bank sampah seperti itu. Jadi tidak perlu mengeluarkan uang urunan, tapi yang paling perlu adalah tadi itu kecerdasan finansialnya ini. Nah stakeholder kan banyak sekali dengan sponsor-sponsor kan gitu. Banyak ada CSR. Nah, ini perlu. Ya makanya kenapa KKN itu tidak harus terus diam di tempat itu tidak. Bagaimana mencari jaringan kan gitu. Mencari jaringan, mencari ini di situ. Jadi ada banyak berpikir di sana. Lalu kemampuan kepemimpinan. Jadi karena mahasiswa ini sudah dianggap dewasa dan punya intelektual dan terpelajar, maka ya tidak boleh misalnya mengganggu warga dan masyarakat dengan gangguan-gangguan yang tidak diinginkan, misalnya malam-malam dengan nyetel musik yang keras gitu ya, misalnya dengan banyak bercanda, misalnya dengan guyon terus itu juga nggak bagus. Tapi tidak boleh sepaneng juga nggak boleh. Jadi yang biasa-biasa saja, santai-santai gitu ya. Jadi gitu. Jadi intinya, jadi dulu banyak itu komplain itu misalnya, oh ini baru menempati 1 hari aja kok sudah membuat kami nggak tenang ya, gitu, ada yang seperti itu. Jadi kemampuan mengendalikan dinamika kelompok. Tadi ini paling penting. Jadi namanya kelompok ini kan tadi dari macam-macam ya, dari macam-macam karakter tadi itu. Ada yang merasa pintar, ada yang merasa dianggap tidak pintar. Nah, di sini ini perlu kita hilangkan semua kekerasan-kekerasan itu ya. Jadi kita dianggap sama saja semua. Yang namanya sudah sarjana, yang namanya sudah mahasiswa, bukan sarjana. Yang namanya sudah mahasiswa itu sudah kemampuannya sudah di atas rata-rata. Jadi tidak boleh ada yang
merendahkan, meremehkan itu tidak boleh. Jadi orang itu punya keahlian masing-masing. Maka sudah sepatutnya tidak ada yang boleh merasa yang paling pintar, merasa paling jago, merasa yang paling gitu ya, paling bekerja keras itu tidak. Jadi kalaupun tuh ada anggota yang tidak bekerja keras, ya kita support, kita ajak ya. Bukan terus ada pemilahan ini yang bekerja, ini yang tidak bekerja gitu. Jadi ini pengendalian kelompok ini penting ya. Ada misalnya. Nah, kalau sudah ada ketua yang sudah ditunjuk, maka yang lain itu harus sudah sami nawa'ato. Nah, seperti itu. Jadi dan bekerja untuk tim semua, tidak boleh merasa ini ya ini bukan pekerjaan saya kan gitu. Jadi namanya tim ini namanya tim. Jadi ini adalah perangkat-perangkat yang paling penting itu sendiri. Jadi ini kalau nggak selesai ya sulit juga. Jadi ini oke seperti itu. Nah, jadi pengembangan kapasitas ini adalah fasilitator. Ada kelompok yang diberdayakan. Jangan sekali-kali melupakan mitra ya. Mitra ini adalah yang mau diberdayakan ya. Nah, ini tadi ada personality, ada community, dan ada institusional. Nah, ini semua itu bisa seiring dengan perjalanan ya, dengan seiring waktu, dengan sering berdiskusi, bertemu dalam sebuah workshop atau pelatihan itu akan muncul dengan sendirinya. Orang yang semakin mengerti karakternya masing-masing ya. Lama-kelamaan dengan seiring waktu, ketemu, mereka bagaimana cara ngomongnya, oh ternyata orang ini sukanya seperti ini, kalau ngomong ini akan tersinggung, nah itu kan sudah muncul. Nanti akan fasilitator akan ngerti tentang mitra. Mitra juga akan mengerti tentang fasilitator, kebiasaan fasilitator atau mitra. Ini berseiring dengan waktu dia akan muncul ya, seperti itu. Nah, ini kalau waktu observasi lapangan itu namanya outreach ya. Outreach itu penjangkauan ya. Nah, kalau sekarang ini dalam pengembangan perangkat ini adalah retreat. Retreat ini pengembangan kapasitas. Ya, jadi kalau outreach itu mahasiswa keluar mencari mitra, mencari stakeholder. Nah, sekarang kalau retreat malah ke dalam. Mitra yang sudah didapat, stakeholder yang sudah didapat itu coba untuk diajak duduk bersama, diajak untuk merenung, diajak untuk berlatih. Nah, disinilah. Ini namanya retreat. Retreat ini diajak untuk berlatih, duduk bersama. Maka di sini dianggap sebagai orang yang menarik diri dari keramaian dia karena dia akan lebih banyak berdiskusi, lebih banyak berlatih, lebih banyak bisa magang, bisa kunjungan lapangan, macam-macam, bisa mentoring dan bisa yang lain-lain. Jadi ini karena ini adalah tujuannya adalah penguatan kapasitas, penguatan kelembagaan, penguatan internal. Nah, seperti itu. Jadi itu adalah disebut dengan retreat. Jadi ini kalau di LSM sangat sangat populer ya, outreach. Sekarang retreat gitu ya, seperti itu. Nah, tadi bahwa pentingnya bahwa dosen yang terkait pengembangan perangkat ini merancang nilai-nilai, norma, dan budaya penting yang disepakati agar membentuk landasan bagi visi dan langkah pengembangan usaha yang ingin diciptakan atau program yang ingin diciptakan. Nah, jadi seperti itu. Nah, pentingnya juga dosen memberikan bahan kajian referensi tentang pengembangan program, materi sosialisasi, edukasi pengembangan program dan perangkat pengembangan program, ada alat, prosedur, bahan, biaya. Jadi tergantung pada proyeknya apa ya. Jadi intinya ini pengembangan perangkat ini adalah sangat sangat pokok ya, makanya kenapa kok dihargai dengan 4 SKS ya. Karena sangat sentral tadi itu ya. 4 SKS karena tadi itu bagaimana membentuk kelompok, bagaimana kelompok ini yang sudah terbentuk itu terlatih yang itu punya kemampuan soft skill kan gitu ya. Nah, makanya ini perlu alat-alat apa saja, perangkat apa saja kan gitu misalnya. Oke. Nah, DPL memberikan penekanan pada mahasiswa agar apa ya, agar ada ini ya, ada macam ikatan, ada ikatan itu maka dibentuklah struktur di situ ya, kepemimpinan di situ, mitra dengan stakeholder itu dibentuk struktur ya. Nah, kalau bisa itu semacam di ini ya disahkan oleh Pak Lurah atau kepala desa di situ ya. Jadi ini adalah mitra yang mau didampingi dan ini ada stakeholder yang juga ingin
apa ya, mendampingi juga ya. Ada fasilitator dan ada stakeholder kan gitu. Nah, ini dibuatlah semacam struktur ya. Dan disahkan, itu yang paling bagus ya. Disahkan oleh kepala desa, disahkan oleh Pak Lurah atau lembaga yang terkait ya. Dan perlu juga ada legitimasi perjanjian kerjasama atau SP atau PKS ya, PKS. MOU jelas ada di tingkat kabupaten dengan universitas kan gitu ya. Nah ini perlu ada PKS, perjanjian kerjasama. Nanti diharapkan mahasiswa-mahasiswa itu bisa mendapatkan PKS ya, kerjasama, dan mungkin lebih baik disarankan dengan prodinya ya, dengan prodinya sehingga nanti PKS yang diperoleh semakin banyak ya. Misalnya ada 15 mahasiswa dengan dari prodi yang berbeda-beda, 15 prodi yang berbeda-beda, maka akan terkumpullah 15 PKS. Nah, itu kan luar biasa. Seperti itu. Jadi ini harapannya ya, harapannya seperti itu. Nah, tadi sudah ya, tim sudah, lalu norma-norma nilai sudah, lalu disahkan dengan PKS. Nah, perangkat-perangkat itu memang perlu dikembangkan ya. Misalnya gini, proyek di desa. Proyek di desa ini kan mendorong mahasiswa untuk mampu berkolaborasi ya, menyusun dan membuat rencana pembangunan jangka menengah desa. Ini ada di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Jadi mahasiswa mampu berkolaborasi, menyusun dan membuat rencana pembangunan jangka menengah desa, RPJMDes, rencana kegiatan pembangunan desa, RKBDes, dan program strategis lainnya di desa. Ini makanya ini perlu bagaimana mereka mahasiswa yang mengambil proyek di desa itu punya skill ini kan gitu. Nah ini makanya dosen pengembangan perangkat itu perlu fokus di sini. Jadi akhirnya nanti mahasiswa itu punya skill, punya keterampilan untuk ini berkolaborasi ini. Nah seperti itu contohnya ya. Nah seperti juga kewirausahaan ini misalnya. Ya, tergantung pada mengembangkan apa, mengembangkan usaha kuliner, misalnya, mengembangkan usaha teknologi sederhana, pemasaran online. Nah, maka di sini mitra tadi itu harus banyak pelatihan, diberi pelatihan, didatangkan dari mana. Nah, yang melatih itu tidak harus mahasiswa ya. Jadi tugas mahasiswa itu fasilitator. Maka ini misalnya mitra ini perlu apa gitu. Misalnya kalau mengembangkan usaha kuliner, berarti ini perlu apa? Perlu pelatihan. Nah, harus mendatangkan dari mana? Ya bisa mendatangkan dari orang-orang yang punya kemampuan skill itu dan punya empati ya, sehingga kita datangkan melatih mitra kita mungkin tanpa gratisan gitu ya, tanpa dengan gratis. Nah, supaya dapat gratis itu bagaimana? Nah, kita ini kan sekarang misalnya di desa atau di kelurahan, maka kita ini sudah di backup oleh Pak Kepala Desa atau Pak Lurah. Dan tidak hanya Pak Desa dan Kepala Lurah, kita juga di backup oleh Polsek ya. Atau lembaga-lembaga di situ yang terkait semua. Jadi bisa dimanfaatkan lembaga-lembaga itu untuk apa? Untuk memajukan mitra ini dengan apa? Dengan membuat surat permohonan kemana agar mitra ini dilatih kan gitu ya. Makanya inilah pentingnya mengenalkan mitra itu agar dilatih, agar mendapat pelatihan. Nah itu terus. Jadi pada saat pengembangan perangkat ini yang paling penting itu pelatihan-pelatihan terus. Pelatihan, mentoring itu yang paling penting sampai nanti bisa gitu ya, punya skill gitu yang paling penting ya. Jadi itu yang paling penting. Gitu. Nah, jadi bisa mendatangkan dari dosen yang ahli, nanti dosennya nanti bisa menjadi PKM gitu ya. Jadi semuanya itu ada manfaatnya. Atau dari orang-orang yang profesional gitu ya. Nah, tapi jangan takut, masih banyak orang yang dermawan, masih banyak orang yang itu punya care. Jadi tidak selalu harus berending pada pembayaran, tidak. Jadi carilah orang-orang yang di situ punya energi,
punya niat baik untuk membantu masyarakat secara luas. Jadi seperti itu. Jadi jangan pesimis. Jadi itu semua itu tidak dikerjakan mahasiswa. Mahasiswa itu memfasilitatori saja, mendatangkan, mengundang kan gitu. Tapi undangannya ini akan punya kekuatan karena di backup oleh banyak elemen kita itu ya, kan gitu ya. Seperti itu. Nah, seperti misalnya asistensi mengajar. Asistensi mengajar ini kan ada yang dari prodi pendidikan, ada yang dari prodi bukan pendidikan. Nah, maka disinilah DPR dan dosen itu memberi bekal ya, terutama dosen itu ya, memberi bekal tentang purpose of lecturing, signpost lecturing, lalu SCL, lalu transisi signal. Jadi ini apa ya? Yang mungkin dari pendidikan mungkin sudah tahu ya hal-hal seperti ini, tapi yang dari non kependidikan ya mungkin belum tahu. Nah, masalahnya kan misalnya ini kan asistensi mengajar ya. Misalnya ya bisa saja dengan kita nggak tahu di tempat mana ya nanti kelompok itu. Misalnya di sekolahan gitu, tiba-tiba disuruh ngajar gitu ya. Disuruh ngajar, maka kita harus siap juga. Nah, supaya kita itu siap mengajar, maka perlulah fasilitator ini mendapat pengetahuan dari dosennya itu, dari bagaimana sih cara mengajar itu yang baik itu seperti apa kan gitu. Lalu bagian-bagian mengajar itu seperti apa kan gitu. Nah, gitu ya. Jadi ada purpose of lecturing, ada signpost lecturing, student center lecturing, ada transaksi signal. Jadi ini penting. Apa itu penting dikuasai juga kan gitu. Karena khawatirnya nanti misalnya tiba-tiba disuruh ngajar. Ya, ya. Artinya kan kita itu kan namanya fasilitator kan dianggap bisa serba bisa kan gitu ya. Di masyarakat itu kan seperti itu. Ibaratnya sama misalnya nanti ada yang misalnya disuruh khotbah. Dulu pernah itu juga ya. Jadi pengalaman ada yang disuruh khotbah dulu itu. Nah, tapi juga harus siap. Ada yang disuruh ngajar ngaji. Nah, itu juga harus siap. Makanya di sini bagi yang teman-teman dari mahasiswa ya, non pendidikan juga harus perlu mengerti sedikit banyak bagaimana cara mengajar. Nah, makanya disitulah perlu diberi tadi ya ada apa? Jadi tujuan mengajar itu seperti apa? Ini coba ya saya lihat ya. Dia ada purpose lecturing. Jadi ini bagaimana tujuan mengajar? Kadang-kala ini apa ya? Tujuan mengajar jelas adalah yang ketiga ini empowering, memberdayakan sebenarnya, memberdayakan siswa itu ya. Nah, kadang-kadang ini ngajar itu tiba-tiba masuk kelas langsung materi hari ini, itu kan itu enggak. Jadi seperti yang tadi yang dialami oleh teman-teman mahasiswa tadi itu kan untuk membentuk kelompok itu kan dari berbagai macam karakter, prodi, latar belakang budaya itu kan tidak mudah. Ya, sama dengan ini yang ketika ngajar itu kan peserta didik itu dari banyak macam-macam, dari kelas menengah, kelas bawah, dari yang belum makan, yang sudah kenyang, dari yang belum tidur atau kurang tidur, dari yang dimarahi orang tuanya, dimarahi orang tuanya, dari yang tidak. Maka itu sebenarnya perlu adanya apa semacam inspiring dulu ya, inspiring itu memberikan semangat. Jadi tidak ujuk-ujuk ngajar, tidak. Perlu inspiring karena mereka dari beragam konteks kan tadi, ada yang baru dimarahi, ada yang baru apa ya, baru kena masalah, nah seperti itu. Nah, jadi mungkin untuk ini di sini yang paling penting itu adalah inspiring ya, memberikan semangat. Jadi agar peserta didik itu senang dulu di kelas gitu ya, senang di kelas, senang menerima pelajaran, sehingga kalau udah senang, nah barulah pelajaran itu dimulai. Nah, ada signpost lecturing ya. Signpost lecturing ini adalah mungkin bagi yang teman-teman yang dari non pendidikan itu mungkin kesulitan ya, karena dulu saya juga sama ya. Itu ngajar itu seperti apa gitu ya. Ternyata ada ya, ada signpost lecturing-nya ya. Nah, di sini ada kayak seperti introduction ya. Jadi introduction dulu. Misalnya
Jelas ada selamat pagi, nah gitu, atau salam gitu, lalu menjelaskan hari ini kita akan mempelajari apa gitu. Misalnya kalau yang dipelajari itu 3 pokok ya disebutkan 3, 1, 2, 3 gitu misalnya. Tapi sebelum ini introduction itu harus ada tadi apa, mengabsen dulu gitu ya. Siapa yang masuk, siapa yang tidak masuk kan gitu ya. Itu. Nah, jadi di sini ada apa ya? Ada introduction ya. Jadi menjelaskan bahwa pagi ini kita akan mempelajari misalnya literasi membaca dengan berapa poin gitu ya, 1, 2. Nah, itu harus disebutkan. Nah, tetapi tidak terus langsung apa ya, langsung langsung mengajar, tidak. Kalau bisa itu diawali dengan aktivitas ya. Aktivitas itu dalam arti selalu mengedepankan SCL ya. Student Center Lecturing. Jadi selalu siswa itu diberi kegiatan dulu, nah baru nanti ke merefleksikan, diajak diskusi, merefleksikan seperti itu. Jadi itu cara, jadi ada tadi introduction, lalu ada main body, yang pokok ini, nah di sini ada kegiatan-kegiatan ya. Nah kalau bisa itu pakai SCL ya. Nah, SCL, lalu ada kesimpulan, summary. Nah itu cara ngajar. Ada tiga elemen tadi itu, pembukaan, lalu bagian inti, dan penutup ya. Dan menggunakan tadi student center lecturing. Jadi siswa itu harus diaktifkan dulu dengan macam-macam ya. Ada banyak SCL ya, macam-macam ya. Itu ya. Ini dengan ada yang some different, question, ada impact statement, macam-macam. Ada transisi signal ya. Transisi signal ini ya kalau apa ya? Kalau di bahasa Inggris memang kelihatan jelas ya, ada penekanan-penekanan itu kalau ini ya, kalau berbicara itu. Tapi di Indonesia juga ya, namun bagaimanapun berbeda. Jadi ada semacam transisi signal ya. Nah, seperti ini. Ini kalau bahasa Inggrisnya ini ya. However misalnya. Nah, itu ada simple language. Dalam mengajar itu harus menggunakan bahasa yang simple ya. Kadang-kala terlalu mendaki-daki dengan bahasa yang itu akan menyulitkan peserta didik ya. Nah, misalnya ya seperti Anda ketika bertemu dengan temannya dengan bahasa-bahasa yang gampang dipahami. Itu sebenarnya itu mengajar itu dengan bahasa sehari-hari yang sederhana. Kayak gitu ya. Jangan terlalu menggunakan bahasa-bahasa yang sulit. Jangan nanti ya orang peserta didik nggak akan paham ya, seperti itu ya. Misalnya ditanya, bagaimana kamu di Surabaya, kerasan atau tidak kerasan gitu ya misalnya. Sebenarnya bahasanya itu kerasan itu lebih enak, nah ketimbang disintegrasi gitu ya. Kalau ya arti disintegrasi ya tidak kerasan, tapi ketika orang menggunakan disintegrasi kan agak ya sejak semua orang itu paham dengan disintegrasi. Tapi kalau ngomong kerasan, nah itu kan lebih enak. Ya perlu dengan akademik dengan istilah-istilah, tapi istilah-istilah itu juga harus ya dijelaskan ya, dan slow and clear ya, pelan gitu ya dan jelas. Jadi perlunya kalau ngajar itu yang pelan dan jelas ya, tidak boleh terlalu cepat gitu ya. Nah itu misalnya kalau dalam literasi ya. Jadi ini perangkat-perangkat yang perlu dipahami kalau untuk di literasi. Lalu membuat soal literasi ya. Membuat soal literasi membaca, literasi matematika. Nah, ini ada soal-soal seperti ini. Nah, ini pentingnya perangkat ini, perangkat. Jadi saya contohkan ini di literasi ya. Jadi kalau mengembangkan perangkat itu apa? Tim dulu. Nah, baru nanti ada kelembagaan, tadi ada SPK, nah baru nanti merujuk kepada perangkat-perangkat yang lebih detail kan gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi itu misalnya ada pembahasannya. Nah, ini semua nanti bisa dibuat dengan dosen atau mendatangkan orang lain juga bisa ya. Jadi tugasnya fasilitator itu bisa mendatangkan.
Kan gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi itu mengembangkan perangkat, tergantung perangkat apa, tergantung pada tematiknya apa, tetapi yang perlu dipahami oleh teman-teman semua bahwa perangkat yang terbaik adalah tim itu sendiri ya. Tim yang solid, yang tidak egois, yang mau gotong royong, yang mau kolaboratif, mau berkembang, dan mau belajar bersama. Karena intinya itu adalah belajar bersama. Nah, itu adalah miniatur. Kelompok itu adalah miniatur. Nah, apalagi sudah terjun di masyarakat. Nah, seperti itu. Maka ya harus membuka diri semua, tidak boleh saling merasa paling berjasa, merasa paling pintar, merasa paling bisa, dan yang lain tidak ya. Karena ini kolaborasi itu adalah kemampuan abad 21. Kalau teman-teman nggak bisa kolaborasi, ya agak sulit ya, gitu ya. Agak sulit ya, karena itu adalah kemampuan pokok di abad 21. Kan gitu. Nah, jadi itu yang perlu kami sampaikan, dan ya semoga KKN berjalan dengan baik, tidak ada halangan apapun, dan tadi itu ingat bahwa pengembangan perangkat ini adalah fasilitator, mitra, dan stakeholder ini dinaungi ke dalam sebuah norma, ke dalam sebuah payung hukum, SPK atau PKS, nah lalu dikembangkan perangkat-perangkat yang lain, kan gitu. Nah, demikian saja, terima kasih dan sampai jumpa di tutorial tentang pengembangan program. Nah, itu insya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Sampai jumpa.